Pemirsa Gatra TV, Anda masih bersama saya dan juga bersama Pak Guritno juga. Dan lagi-lagi berbicara masalah ekonomi, Pak Guritno, setelah tadi kita membahas current account deficit ya. Jadi kira-kira bagaimanakah untuk langkah-langkah pemerintah ke depannya mendongkrak kinerja ekonomi nih agar terhindar dari yang namanya current account deficit yang sepertinya sudah menjadi tradisi yang agak pelik sebenarnya. Oke, nah kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat soal pemerintah, kita juga harus menengok peran BI ya, Bank Indonesia. Jadi di kebijakan-kebijakan soal moneter itu BI sangat membantu dan akan mendorong, dan selama ini kebijakan BI itu cenderung mendorong sektor real bergerak. Jadi yang penting itu gitu loh. Jadi gimana industri manufaktur, kemudian pelaku usaha dan sebagainya, kemudian para wisata, UMKM, kemudian juga startup, baik yang fintech maupun yang startup digital itu muncul gitu loh. Jadi support dukungan dari Bank Indonesia penting. Dan kalau kita lihat BI itu fleksibel ya, suku bunga acuan untuk menggerakkan ekonomi itu turun ya, suku bunga acuannya diturunkan. Kemudian juga giro wajib minimum ya, simpanan uang yang di perbankan yang harus ditaruh di giro wajib minimum itu juga diturunkan. Itu juga menggerakkan sektor perbankan. Itu salah satu faktor. Tapi kalau kita menengok ya, kita harus melihat struktur ekonomi secara keseluruhan harus memang dibenahi gitu loh. Jadi tidak hanya kebijakan dari sisi moneter, kemudian pemerintah juga Kementerian Keuangan lewat kebijakan fiskalnya, tapi kita lihat juga tidak hanya istilahnya kalau saya sebut itu menaikkan ekspor, kemudian mengurangi impor, dan kemudian mengenjot substitusi impor. Bukan itu aja, tapi kita melihat faktor yang sudah saya sebut tadi, daya saing. Daya saing Indonesia itu kalau kita lihat masih lemah gitu ya. Banyak faktor, terutama kalau investor mau masuk ke sini, selalu yang ditanya tidak hanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya fiskal dan moneter saja, tapi juga yang non fiskal dan yang non moneter gitu. Misalnya gini, kita lihat yang non fiskal itu semacam kesiapan SDM, tenaga kerja. Kalau kita lihat kecenderungannya ya, kita masih tenaga kerja yang berkemampuan, kompetitif dan menguasai itu masih kurang gitu loh. Dan itu yang menjadi PR pemerintah sebenarnya di sektor-sektor yang kayak gitu yang harus dibenahi gitu. Oke, nah ini kan dalam cara untuk mengatasi defisit current account deficit ini kan hal yang paling penting nih Pak Guritno untuk ditangani agar mungkin denyut-denyut perekonomian kembali berkualitas itu seperti apa nih untuk pemerintah bisa menyuntikannya lagi? Oke, nah sebenarnya kalau untuk yang penting di dalam kondisi ekonomi sekarang ini ya, moga-moga kita lihat virus wabah corona sebentar lagi tidak terlalu lama ya. Kita berharap dan kita melihat ada kabar-kabar baik, misalnya dari 19 rumah sakit yang ada di Wuhan ya, rumah sakit darurat itu satu sudah ditutup ya, bukan nggak dibuka lagi, ditutup karena jumlah pasiennya turun. Jadi jumlah pasiennya turun dan itu kabar baik juga. Kemudian kita juga berharap kayak di Vietnam itu banyak yang sembuh dan belum ada yang meninggal, dan itu moga-moga ini juga akan kabar baik kalau ini gangguan ini mereda, itu akan membangkitkan ekonomi secara global dan kita akan tentunya kena efeknya. Tapi nggak hanya itu sebenarnya, kalau kita mau melihat membangkitkan ekonomi Indonesia, tadi saya menyebut soal koordinasi pusat dan daerah, pemerintah federal. Ini penting karena sinkronisasi ini pelaku usaha ya, terutama asing, itu kadang bingung. Dia masuk dibuka pintu lebar dari pusat, tapi ketika dia tuju ke wilayah daerah yang tidak di lokasi tujuan dia membuka usaha atau industri, di sana nggak siap, gitu. Macam-macam ketidaksiapan itu. Kalau kita lihat misalnya jalan, kemudian listrik, ya kan, kemudian sektor-sektor yang dukung itu, misalnya lingkungan hidup dan sebagainya. Kemudian sektor-sektor di luar yang udah bisa tempat tinggi lahan dan sebagainya. Nah ini harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah. Ini catatan untuk pemerintah dan Kadin ya, itu yang yang mengurusi pengusaha-pengusaha itu harus lebih
diajak oleh pemerintah lagi karena dia yang tahu di lapangan apa yang dimaui oleh pengusaha gitu loh. Untuk lebih berkolaborasi lagi berarti Ya, Pak Guritno ya. semacam itu, Mas Yudi. Baik pemirsa Gator TV, semakin menarik perbincangan saya dengan Pak Guritno. Nanti kita akan kembali lagi membahas tantangan ekonomi 2020 di Gatra TV.